Pertama, ia hapuskan supaya menegakkan. Yang kedua adalah kematian Yesus di atas kayu salib. Ayat 10, dan karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Ya, saudara, zaman yang lalu, untuk menghapus dosa, butuh sapi, kambing, atau domba. Dengan itu mengampun dosa. Tetapi persembahan yang itu tidak akan mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi Tuhan tidak menghendaki itu dan menghapuskan. Ini adalah bayangan saja, bukan bayangan gambar yang asli. Yang asli adalah melalui anakku Yesus. Yesus Kristus, dia datang sebagai korban pengampunan dosa. Dan karena korban dan persembahan yang lalu tidak akan mengampun dosa selama-lamanya, jadi Tuhan Allah mempersiapkan, menyediakan tubuh Yesus. Artinya tubuh Yesus sudah cukup sekali untuk mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. Ayat 10 katanya, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Saudara, banyak orang, saya kira masih ada banyak orang kurang mengetahui tentang mendapat kekudusan. Kalau kita dikuduskan, artinya seseorang yang lain memberi kekudusan kepada kita. Sebanyak orang usahakan menguduskan sendiri, usahakan menjadi kudus. Tetapi kekudusan tidak akan kita memperoleh, tetapi Tuhan Yesus memberikan kepada kita. Kepada saudara yang menonton dalam hari ini, coba tanya sendiri, apakah Anda sungguh kudus? Coba tanya kepadamu sendiri, apakah aku sungguh kudus atau tidak? Banyak orang, kalau ditanyai seperti begitu, pikir seperti ini. Seperti aku sebagai pendeta, konsultan dengan sebanyakan orang, banyak kali saya beri konsultan, saya tanya, apakah Anda kudus? Kalau saya tanya, banyak orang, hampir semuanya jawab, bukan, aku bukan orang kudus. Ya, Pak Pendeta, sekarang aku sibuk, tidak sering datang ke gereja, oleh karena itu aku ada banyak kekurangan. Pak Pendeta, walaupun saya percaya Tuhan, tetapi aku masih merokok, aku masih minum alkohol, aku berbisnis. Jadi bisnis ini, ya kalau saya selalu menjujur, tidak akan berhasil. Jadi iya, saya harus kadang berbohong. Jadi saya berbuat dosa. Jadi aku bukan orang kudus. Hampir semua yang saya tanya, semuanya menjawab seperti begitu. Tetapi kenapa? Mereka masih kurang tahu tentang kekudusan. Kekudusan ini, yang katanya apa? Dan karena ayat 10, karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Alkitab ini, kita tidak berbohong, tidak merokok, tidak meminum alkohol, melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan kita dikuduskan. Itu Alkitab tidak sama sekali berkata seperti begitu. Kalau kekudusan ini diperoleh, disediakan kepada kita oleh karena kita berbuat sesuatu yang baik, melayani Tuhan dengan baik-baik. Kalau begitu, pikiran-pikiran yang sebanyak orang adalah benar. Tetapi, apa katanya Alkitab? Bagaimana kita dapat kekudusan ini adalah mempersembahkan oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kita dikuduskan. Ini adalah satu-satunya cara dan jalan. Banyak orang, apakah aku kudus atau tidak, harus sering melihat hatinya diri dan memeriksa apakah aku hidup kudus atau tidak. Tetapi Alkitab berkata
kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kalau saya bertanya, apakah Anda kudus atau tidak? Kalau ditanya begitu, kita harus melihat apakah tubuh Yesus Kristus telah dipersembahkan atau tidak. Kalau tubuh Yesus Kristus telah dipersembahkan, kalau begitu kita telah dikuduskan. Kalau belum, iya masih belum. Tetapi kalau sudah dipersembahkan tubuh Yesus, artinya kita telah dikuduskan. Iblis telah menipu kita. Iblis menipu sebanyak orang. Menipu bagaimana kita harus hidup kudus, hidup dengan baik-baik. Akhirnya kita bisa omong aku orang kudus. Tetapi kekudusan ini bukan kita hidup karena berbuat baik dan menjadi hidup kita, tapi hanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi apakah Anda telah dikuduskan? Apakah tubuh Yesus telah dipersembahkan? Memang tidak ada orang yang menolak tubuh Yesus Kristus sudah dipersembahkan. Ya kan? 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus datang di dunia ini, dia mati di atas kayu salib, dan untuk mempersembahkan. Kalau tubuh Yesus Kristus telah dipersembahkan, artinya kita semua telah dikuduskan. Persembahan yang zaman lalu tidak akan mengampun dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi kalau kita dihapus dosa, menjadi orang baik, benar. Tetapi kalau kita berbuat dosa, jadi menjadi orang berdosa lagi, itu bukan kelepasan, bukan kekudusan. Kalau kita menjadi baik dan jahat, baik dan jahat, itu tidak dikatakan dikuduskan, itu masih jahat. Dan kata yang dikuduskan ini berartinya kita dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Ini artinya. Ayat 11 kita lanjut. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Ini yang kita ulang seterusnya. Imam-imam telah melayani untuk mempersembahkan korban, tetapi itu tidak sama sekali tidak dapat penghapusan dosa. Ayat 12, tetapi ia, Yesus Kristus, setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Artinya apa ini? Tuhan Yesus, dia telah mempersembahkan persembahan yang kekal. Artinya, Tuhan Yesus telah mengampun dosa kita untuk selama-lamanya. 11 yang tadi, setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban. Kenapa berulang-ulang? Karena dosa yang dipersembahkan oleh imam yang zaman yang lalu akan mengampun satu dosa saja, jadi harus berulang terusnya. Tetapi ayat 12, tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk di sebelah kanan Allah. Kenapa dia duduk? Karena dia sudah selesai mempersembahkan karena dosa. Ayat 13. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya. Ayat 14. Dan oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya, di ayat 10 kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya untuk persembahan tubuh Yesus kan. Jadi ayat 14 katanya sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan kita untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Aku mau tanya lagi, apakah Anda sudah menjadi kudus? Menjadi sempurna? Ya, kalau kita dengar sempurna, kata sempurna dalam bahasa Inggris ini katanya perfect. Sudah cukup. Perfect, sempurna. Arti sempurna dan perfect. Ini adalah sudah cukup kan? Sudah digenapkan semua segala, tidak ada kekurangan. Sudah baik. Apakah Anda sudah sempurna? Oh, saya masih kurang. Saya kurang tidak. Kurang. Kalau begitu, ya masih kurang percaya kepada Yesus. Bagaimana kita menjadi sempurna?
bukan kita hidup sempurna, tetapi Tuhan mempersembahkan Dia sendiri. Jadi kita disempurnakan. Sebab oleh satu korban saja, ayat 14, Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan. 15, tentang hal ini Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. 16, sebab setelah Ia berfirman, ayat 17, dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Ayat 17, Tuhan Yesus dan Tuhan Allah berkata, aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Kenapa? Karena Tuhan Yesus telah membayar upah dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Kalau itu masih belum bayar sempurna, Tuhan tidak akan berkata, aku tidak akan mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Karena Tuhan, sisinya Tuhan, Dia sudah menerima semua permintaan untuk dosa. Jadi Dia sudah berkata, aku tidak akan mengingat. Ayat 18, jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Kenapa kita masih tidak perlu lagi persembah korban karena dosa? Karena kita tidak melakukan dosa? Bukan. Tidak. Tetapi setahu kita, seperti yang kita tahu, kematian Yesus Kristus di atas kayu salib itu bukan persembahan korban karena untuk menggenapkan hukum Taurat, tapi Dia mengampun semua dosa kita untuk selama-lamanya. Jadi apa kata Tuhan Allah kepada kita adalah, Anda sudah sempurna. Anda sudah dikuduskan. Anda tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Karena aku telah mengampun semua dosa-dosamu. Dengan ternyata Tuhan telah menyaksikan dengan firman Tuhan. Seperti yang tadi saya kata. Apakah kita bisa melihat dosa? Kalau aku usahakan apakah kita sudah tahu berapa persen dosa jahat di dalam hatiku? Enggak tahu kan? Kalau kita bisa melihat virus corona, kita tidak perlu pakai masker. Kalau kita bisa melihat ada orang kena virus, oh iya ini orang sudah dikena, aku pakai masker saja. Itu kan. Tetapi karena tidak bisa melihat, dan sistem-sistem di Amerika agak telat daripada Korea, jadi sangat gugup. Jadi ada saudara bilang, aku sakit kepala. Kalau begitu saya harus selalu khawatir, apakah ini kena corona atau flu biasa. Kita masih takut dan gugup. Nah, apa yang ini terjadi? Apa yang benar? Apakah ini kena virus atau tidak? Kami sungguh tidak bisa tahu. Dan jadi cara yang bagi adalah kita diperiksa oleh dokter dengan kit virus. Oh, ini adalah flu biasa. Jadi kita kena demam dan batuk aja. Ya, kalau itu sudah ditemukan bukan corona, hanya flu biasa, tidak perlu isolasinya di dalam kamar saja kan? Tetapi kenapa? Kita masih belum mempunyai mata untuk melihat virus. Nah, seperti begitu. Apakah kita bisa melihat dosa kita? Tidak mungkin. Oleh karena itu, kita tidak boleh mengatakan dengan gejala perasaan, jadi aku orang berdosa atau tidak. Tetapi Tuhan Allah yang bisa melihat dosa, apa kata Dia? Apa firman Tuhan? Kalau kita masih punya dosa, Tuhan tidak akan berkata kepada kita, aku telah mengutuskan kamu, aku telah menyempurnakan kamu. Kalau kita masih punya dosa, Tuhan tidak akan berkata, aku akan menyediakan korban untuk selama-lamanya. Tuhan tidak akan berkata, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi pandangan Tuhan yang bisa melihat dosa, dan Dia memandang kita, dan kita telah dihapuskan semua dosa,
dan telah dikuduskan, disempurnakan, dan tidak perlu lagi dipersembahkan karena dosa. Kata Tuhan, firman Tuhan. Jadi saudara, setelah dosa masuk ke dalam hati orang, setelah itu tembok di antara hati orang dengan Tuhan telah jadi di tengahnya. Walaupun kami mendekati kepada Tuhan, Tuhan menyembuhkan diri karena tembok bernama dosa di tengah-tengah. Dan Tuhan menyakiti hati kepada melihat kita takut kepada Tuhan. Jadi untuk mengembalikan hubungan itu, Tuhan mengutuskan Yesus untuk kita. Dan melalui Yesus telah mengampun semua dosa kita satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pada waktu biar kami datang kepada Tuhan, biar kami tidak perlu ragu-ragu, tidak usah tidak perlu takut, dan bisa datang berani kepadanya Tuhan. Untuk itu Tuhan telah mengutus Yesus Kristus untuk memulihkan semuanya. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan kepada kita untuk persyaratan datang kepada Tuhan dengan berani melalui Yesus Kristus. Kalau ada kekurangan atau kesusahan, maju kepada Tuhan. Karena Tuhan Allah telah siapkan kita untuk datang kepada Tuhan, untuk diberkati melalui menghancurkan tembok di antara Tuhan sama kita dan mengampun semua dosa-dosa kita dengan persembahan korban Yesus Kristus. Oleh karena pikiran-pikiran kita yang kami masih menganggap kita adalah orang berdosa, jadi ragu-ragu datang kepada Tuhan. Tetapi mari kita ingat kepada Tuhan dan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah mengampun semua dosa kita dan membebaskan kita biar kita berani datang kepada Tuhan. Kalau kita berani datang kepada Tuhan, pasti Dia akan memberkati dan membantu semuanya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan kami ucap syukur padamu. Malam hari ini kami dengar bagaimana Engkau mengampun dosa kami dan tidak ada kekurangan, tidak ada tembok di antara Engkau dengan kami, sudah membuat jalan langsung, caranya langsung kepadamu Tuhan. Jadi kami bisa berani maju kepadamu Tuhan. Tuhan, tolong membantu kami bisa tetap ingat ini, dan mulai hari ini sampai ke selama-lamanya tidak perlu takut datang kepadamu Tuhan, tetapi dengan berani kami bisa datang kepadamu dan membantu kami bisa mendapat anugerah-Mu kepada Tuhan. Untuk malam hari ini kami ucap syukur padamu Tuhan. Kami berdoa dengan nama Yesus Kristus. Terima kasih.